Morning people, siniar Interpol atau interupsi politik membahas tentang fenomena peristiwa politik yang terjadi dan menjadi sorotan dari semua kalangan. Interpol kali ini akan menampilkan kupasan mengenai carut-marut di tubuh Partai Golkar. Kami menyebutnya Partai Golkar goyang, merapat ke Ganjar. Nah, tamu Interpol kali ini adalah Bung Andir Firliansyah. Beliau ini adalah Wakil Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar di DPD Sumatera Selatan. Bung Andir, apa kabarnya? Sehat? Sehat. Nah, saya hanya melihat atau merangkum berita dalam seminggu terakhir ini, Partai Golkar itu sedang ramai diberitakan. Dan yang terakhir adalah Kaukus Muda Beringin 03. Nah, Anda kan menjadi salah satu dari deklarator dari KMB 03. Sebetulnya apa sih KMB 03 itu? Jadi ini berangkat dari kegelisahan kader-kader muda Partai Golkar seluruh Indonesia yang selama ini memang kita berkomunikasi lewat jejaring WhatsApp Group yang mempunyai satu pandangan bahwasanya ada sebuah kesalahan ketika Ketua Umum Partai Golkar Bapak Erlangga Hartarto tidak mengindahkan hasil Munas, di mana Munas itu adalah sebuah keputusan tertinggi dalam pengambilan keputusan di sebuah organisasi. Maka berangkat dari situ, itu alasan pertama kami. Yang kedua, alasan yang menjadi alasan fundamental bagi kami itu di Golkar ini, Mas, untuk menjadi seorang kader itu butuh proses yang cukup panjang. Bahkan kita harus masuk dulu di Hasta Karya, ikut di sayap Golkar, misalkan AMPG atau AMPI. Barulah kita masuk di departemen, terus baru di struktural. Itu pun kan antriannya panjang. Nah, ini yang kita sayangkan, dalam waktu 1, 2, 3 hari tiba-tiba anaknya Pak Lurah, Pak Gibran ini langsung diusung menjadi cawapres Partai Golkar. Ini yang membuat kami terus terang merasa kecewa sebagai kader-kader muda Golkar. Tentu kita tahu kader-kader Partai Golkar ini di santero Indonesia hampir ribuan kader-kader yang punya integritas, yang punya kapabilitas untuk maju di situ banyak, misalkan salah satunya Pak Ridwan Kamil. Tapi kan kita juga menyayangkan bahwa di usungnya Gibran ini secara political will itu tidak menguntungkan Partai Golkar. Nah, ini Bung Andir, pandangan kami. Kalau saya ingin membedah, sebetulnya Kaukus Muda Beringin ya 03 itu sebetulnya siapa saja sih gitu? Karena kenapa baru muncul sekarang? Kenapa tidak pada waktu Golkar menyatakan atau mendeklarasikan ketika Gibran, saya masih ingat tuh di DPP Partai Golkar Selipi, dia lulukan dan menjadi diberikan jaket dari Golkar. Kenapa baru sekarang gitu? Jadi tentu kita punya kajian dan timing juga, Mas. Jadi karena tadi yang saya bilang di awal, komunikasi ini kan udah lumayan lama dengan beberapa teman-teman di DPD tingkat 1 maupun tingkat 2 di seluruh Indonesia. Bahkan juga beberapa caleg yang memang satu pemikiran dengan kami bahwa saja Partai Golkar ini harus diselamatkan, kita harus fokus untuk memenangkan pileg. Akhirnya berlanjutnya diskusi-diskusi, kita tunggu momentum karena kita juga menghitung konstelasi. Kalau misalkan kita deklarasikan duluan, tentu orang juga akan lupa. Tetapi kenapa ini di Januari? Karena ini terus terang aja bukan sekedar gimmick. Kami akan melakukan gerakan ini masif di beberapa provinsi yang menjadi prioritas. Itu dalam waktu dekat kita akan deklarasi di Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Jawa Barat, dan Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Jadi ada 5 provinsi yang kami prioritaskan untuk segera dideklarasi. Yang kedua, ini akan tetap misalkan kemarin ada salah satu lah dari statement dari Ketua DPP Golkar, sebut saja Bung Deplaksono mengatakan bahwa yang ikut sebagai inisiator maupun deklarator dari Kaukus Muda Beringin ini adalah
sempalan ataupun orang-orang yang tidak mempunyai kebijakan secara polis di dalam tubuh Partai Golkar, betul kita akuin itu. Tetapi bagi kami ketika kami melaksanakan ini ataupun kami mengkonsolidasikan teman-teman yang satu pemikiran dengan kami, ini adalah sebuah tamparan buat para senior-senior, tataran elit DPP, baik yang di Dewan Pakar maupun sampai di tingkat struktural, bahwasanya rumah besar Beringin ini harus dibenahin. Kita lihat dari hasil survei, kalau tidak kita benahi dengan maksimal, maka saya meyakini dalam tanda kutip ini bisa menjadi partai mediocre. Nah, Tuh, Mas. kenapa Anda ke 03? Kenapa tidak 01 misalkan? Jadi saya jawab ini penting ini. Karena kita di Golkar itu kan, kami khususnya di Kaukus 3, Kaukus Muda Beringin 03 itu sudah mengkaji dari ketiga pasangan calon capres ini, baik 01, 02 maupun 03. Ada 02 karena prosesnya dari awal sudah tidak baik bagi kelangsungan kita bernegara, berdemokrasi, maka tinggal 01 dan 03. Tetapi kita lihat yang sejalan, yang selaras dengan visi Partai Golkar itu, ya kita jatuhkan pilihan ke Mas Ganjar dari sisi rekam jejak beliau, terus yang menjadi visi misi bagaimana program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah itu, ya yang sederhana tapi bisa masuk akal. Itulah yang membuat kita lebih condong dan memutuskan untuk mendukung Mas Ganjar sama Prof. Mahfud sebagai calon presiden dan wakil presiden yang kita pilih. Gitu, Oke, Mas. Bung Andir, kita akan berlanjut nanti di segmen kedua dari Interpol. Nah, Bung Andir, kalau kita bicara soal mapping politik ya, KMB 03 ini kan melabuhkan ke pasangan Ganjar dan Pak Mahfud. Kenapa bukan ke Pak Anies dan Muhaimin misalkan? Kemudian kenapa juga tidak meneguhkan, kalau tadi oke lah, kepentingan elit kan mungkin menempatkan Prabowo dan Gibran itu dalam jangka panjang Golkar. Karena kalau kita lihat gitu ya, sejarah Golkar ini kan selalu main dua kaki. DNA-nya adalah DNA kekuasaan, tidak pernah jadi oposisi. Kalau kita buka sejarah gitu ya, ketika di 2004 itu Golkar di bawah kepengurusan Pak Yusuf Kalla malah menyatakan mendukung Megawati dan Hasim. Tetapi ketika Akbar Tanjung ya mendukung Megawati dan Hasim Muzadi. Ketika kalah Megawati, terjadi proses penggantian ketua umum sehingga menjadi Pak JK. Nah, Pak JK melabuhkan ke Pak SBY. Kemudian hampir semua tahapan Pilpres itu seperti itu. Nah, kali ini kita melihat di Pilpres 2024 kejadian itu berulang. Nah, apa yang sebetulnya ingin diraih oleh KMB 03? Tadi ya seperti yang saya sampaikan di segmen pertama tadi, Mas. Memang pertama kita berangkat tuh dari kegelisahan dulu ya, supaya ketemu benang merah ya. Artinya kalau secara political will itu tentunya kami itu pingin Golkar ini tetap konsisten, minimal itu nomor 2 pada proses pemilihan legislatif. Jadi kita di DPR itu minimal 100 kursi lah target kita, itu target minimal. Nah, kenapa kita lebih condong ke Mas Ganjar? Karena kita melihat track record ya, dari Mas Ganjarnya, dari Prof. Mahfudnya, bahwa dua anak bangsa ini luar biasa dengan experience, dengan pengalamannya Mas Ganjar dua periode di eksekutif, 2 periode di legislatif, dengan Prof. Mahfud juga bahkan sudah di 3 lembaga kan di yudikatif juga. Artinya kalau beliau ini tidak jadi pemimpin di negara ini, baik kepala negara maupun kepala pemerintah, tentu sangat disayangkan. Artinya dari sisi low profilnya beliau, terus memang program-program 21 visi misinya beliau ini kan masuk akal, yang sesuai dengan rasionalitas, dan itu sudah dikerjakan juga bagaimana beliau mengimplementasikan dari program Jawa Tengah dibawa ke pusat. Hari ini disampaikanlah itu ya, semoga ketika misalkan contoh salah satu aja KTP Sakti,
ataupun misalkan bagaimana mengembangkan blue ekonomi biru. Ya. Nah itu luar biasa ketika kita mau bicara poros maritim. Banyak hal itu, banyak betul yang bisa kita gali. Sehingga apa yang menjadi cita-cita kita untuk target pencapaian indeks pertumbuhan ekonomi 7% itu bukan omong kosong. Apalagi dengan puncak bonus demografi. Itu salah satu. Yang kedua, bagi kami, KMB ini, kami pingin teman-teman ataupun kader-kader muda di semua daerah yang tentunya menjadi basis-basis Golkar, ayo terbuka jalan pikirannya, bahwasanya partai ini perlu diselamatkan. Kita fokus kepada pemenangan pileg. Jadi kalaupun ada intervensi-intervensi yang seperti saya katakan beberapa hari yang lalu terkait misalkan bagaimana harus pasang APK atau bla bla, itu didiamkan saja. Tapi saya mengajak, kalau mau satu pemikiran, satu pandangan dengan kami, ya ayo gabung. Kita akan segera melakukan gerakan masif di beberapa provinsi, tentu memang provinsi-provinsi yang menjadi prioritas. Dan ini tidak akan selesai pada gerakan ini. Kita akan kawal sampai Mas Ganjar itu dilantik menjadi presiden. Nah, tentu teman-teman di KMB 03 mempunyai hitung-hitungan politik ya, kalkulasi politik. Apakah siap gitu ya? Ada sanksi, ada keputusan dari DPP tentang sikap dari teman-teman yang berbeda dengan kebijakan DPP. Apalagi salah satu fungsionaris Partai Golkar, Dev Laksono, mengatakan itu kan hanya gerakan pinggiran. Nah, bagaimana Anda bisa membantah hal itu? Pertama, kalau saya pribadi ya dan teman-teman juga itu sebenarnya Mas merasa terima kasih ketika misalkan salah satunya Bung Dep udah mengomentari terkait masalah sanksi. Artinya gerakan ini udah dihitung dong sama DPP kayak gitu kan. Kalaupun dia nggak menghitung itu nggak mungkin dia kasih statement, dan juga Pak Sekjen ya, Pak Ludwig gitu. Nah artinya kalau persoalan sanksi kami sudah memikirkan dari jauh hari secara matang. Bahkan saya salah satu pengurus struktural di DPD Golkar Sumsel. Artinya kalau kita pahitnya nih dipecat dari struktural silakan, tetapi kita harus mengikuti proses yang ada. Maka Mahkamah Partai akan mengkaji dulu terus kesalahannya di mana. Apakah saya rasa kan tidak semudah itu. Tentu kan kalau di Golkar itu biasanya ada namanya kita lihat tuh skala diklasifikasi dulu. Masih ada proses-proses bagaimana komunikasi yang baik gitu kan. Tetapi bagi kami itu tidak akan menyurutkan perjuangan ini. Maka saya tegaskan ini bukan gimmick. Ini kita goalnya itu bagaimana secepat mungkin Golkar ini harus diselamatkan, harus menggantikan ketua umum dengan melakukan munaslup gitu Mas. Oke. Itu target kami. Kalau teman-teman yang tergabung dalam deklarator dan inisiator dari koalisi muda Beringin 03 yang maju menjadi caleg, apakah juga siap dengan konsekuensi politik dari DPP? Ya, jadi ada beberapa dari inisiator dan deklarator itu mereka caleg dari beberapa daerah, baik DPR RI, DPR provinsi maupun DPR kabupaten kota. Artinya kalau sanksi dia tidak mengikuti konsultasi kan nggak mungkin karena sudah di-CT ya gitu. Tapi kalau ketika misalkan ada beberapa yang memang potensial untuk jadi, makanya tadi kita serahkan ke Mahkamah Partai. Tetapi kan partai itu tidak akan segampang itu untuk memutuskan justifikasikan bersalah, tetapi kan harus di cross check dari awal. Kalau kita ingin lihat bersalah, apakah ada punishment ketika ketua umum melanggar hasil munaslup? Kita tanyakan kembali. Makanya ini biar kita serahkan kepada Mahkamah Partai untuk meng-cross check, mengkaji. Kalaupun memang misalkan kami salah, ya kami siap menerima konsekuensi itu. Tetapi kan misi kami tidak pernah menjelekkan Partai Golkar, tetapi kami ingin menyelamatkan Partai Golkar ini. Justru di situ poin yang harus diketahui teman-teman Golkar di seluruh Indonesia. Karena pendekatan yang memang secara visi misi lebih jelas ke depan ini yang bisa membawa arah Indonesia ini lebih maju, ya ada di Mas Ganjar, ya gitu.